Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan lanjutan dari materi persamaan reaksi. Seperti yang kita tahu, kalau nggak semua reaksi kimia itu bisa kelihatan sama mata, bisa terdengar langsung oleh hidung atau terasa sama kulit. Ada beberapa ciri yang dia itu hanya bisa terlihat secara mikroskopik atau misalkan hanya bisa dicium oleh hidung dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena hal tersebut, perlu adanya penggambaran proses reaksi kimia yang terjadi supaya terlihat secara matematis dan juga bisa kita ketahui tanpa perlu kita lihat secara langsung oleh mata. Hal tersebut dituangkan dalam suatu persamaan, namanya persamaan reaksi kimia. Nah, persamaan reaksi boleh juga bisa disebut persamaan kimia. Itu merupakan persamaan yang menggambarkan terjadinya suatu reaksi kimia. Di dalam persamaan reaksi itu ada lambang kimianya, ada rumus kimianya, ada wujud zatnya, serta ada tanda panah yang menunjukkan arah suatu reaksi terjadi. Lalu apa yang disebut dengan reaksi kimia? Reaksi kimia adalah reaksi yang mengubah zat-zat asal atau disebut dengan pereaksi, atau kalian boleh juga sebut reaktan menjadi zat-zat yang baru atau disebut dengan produk. Atau kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau ibu ibaratkan ketika kalian membuat kue, berarti bahan-bahan yang digunakan buat bikin kue itu disebutnya reaktan atau pereaksi. Terus ketika bahannya kalian masak atau kalian olah, jadilah suatu kue. Kue itu disebutnya sebagai produk. Nah, di sini Ibu punya salah satu contoh persamaan reaksi. Ibu mereaksikan suatu gas hidrogen dengan gas oksigen berubah jadi air. Nah, tanda panah di sini itu berperan sebagai pembatas antara reaktan sama produk. Kalau yang ada di sebelah kiri, tanda panah berarti dia adalah reaktan. Sedangkan kalau di sebelah kanan, tanda panah berarti dia disebutnya produk. Berarti kalau dari reaksi yang terjadi, yang Ibu berikan di gambar, di sebelah kiri itu ada gas hidrogen dan gas oksigen yang berperan sebagai reaktan. Berarti ada dua zat kimia yang berperan sebagai reaktan. Sedangkan yang di sebelah kanan itu ada H2O atau air. Berarti ada satu produk ya. Yang harus selalu diingat, tanda kiri, maaf, sebelah kiri tanda panah itu berperan sebagai reaktan, sedangkan sebelah kanan tanda panah itu berperan sebagai zat produk. Waduh, belum dihapus. Oke, kita hapus dulu. Nah, dalam suatu reaksi kimia ada beberapa istilah-istilah penting. Yang pertama itu ada istilah koefisien. Koefisien reaksi menyatakan jumlah suatu zat atau jumlah zat itu dalam bentuk molekul, atom, atau ion yang terlibat dalam reaksi. Jadi kalau misalkan Ibu di sini punya dua molekul gas hidrogen, berarti ada dua gas hidrogen. Ada satu gas hidrogen di sini, ada satu gas hidrogen di sini. Terus kalau oksigen dia kan gak punya angka di depannya, berarti itu maknanya adalah satu molekul gas oksigen. Jadi gas oksigennya cuma satu, berubah menjadi dua molekul air. Berarti ada dua molekul
air atau H2O. Jadi tanda koefisien di situ menyatakan jumlah molekul, jumlah atom, atau jumlah ion. Kalau misalkan molekul itu ingat dia itu punya lebih dari satu atom, berarti kayak H2, kan H-nya ada dua. Berarti itu disebutnya molekul. Tapi kalau misalkan ibu cuman punya Fe aja, ini kan satu unsur. Berarti dia disebutnya atom. Jadi berarti satu atom Fe atau satu atom besi. Kalau misalkan ibu punya Cl-, berarti itu adalah ion karena ada tanda minus di sini. Berarti satu ion Cl- atau satu ion klorida. Jadi harus diperhatikan jenis molekulnya. Ingat ada molekul, ada atom, atau ada ion. Terus, wah, susah. Selanjutnya ada istilah indeks. Indeks itu menyatakan jumlah atom unsur pada suatu molekul. Kalau indeks itu angka yang kecil yang ada di bawah atau lebih kecil dari huruf. Dia itu menyatakan jumlah atom yang ada di depannya. Kalau tadi koefisien, dia itu untuk semua atom yang ada di belakangnya. Kalau indeks, dia atom yang ada di depannya. Jadi misalkan ini ibu punya dua molekul H2O atau air. Berarti angka 2 di sini di depan dia itu punya H sama punya O. Jadi berarti ada 2 kali 2 H sama dengan 4 dan ada 2 dikali 1 O. Berarti ada 2 atom O. Ya, beda lagi sama angka 2 yang kecil di sini. Nah, kalau ini berarti hanya punya atom yang di depannya, jadi 2 ini punya H. Sedangkan kalau O ada berapa? Ada satu. Kenapa nggak bisa dihapus? Bentar ya, sulit nih. Nah, selanjutnya ada tanda panah. Kalau tanda panah berarti dia menyatakan arah suatu reaksi. Kalau tanda panahnya ke arah kanan, berarti reaksinya itu dari kiri ke kanan. Berarti tanda panah itu dapat dibaca sebagai membentuk atau bereaksi menjadi. Terus selanjutnya huruf kecil dalam kurung. Huruf kecil dalam kurung di sini ada huruf G, ada huruf G, ada huruf L. Nah, ini menyatakan wujud zatnya atau fasa zatnya. Fasa zat itu ada 4 jenis. Ada solid atau S, disingkatnya dia itu padatan. Ada L, liquid atau cairan. Ada aqueous atau larutan. Dan ada gas atau G, dia itu gas. Nah, harus diingat ya, L ini buat liquid, bukan larutan. Ini pakai bahasa Inggris. Nah, sedangkan kalau aqua itu untuk aqueous larutan. Biasanya banyak dari kalian yang suka salah inget atau asal nginget. Jadi L, oh larutan. Padahal itu mah bahasa Indonesianya. L itu untuk liquid atau cairan. Pokoknya harus ingat itu. Terus apa bedanya Bu cairan sama larutan? Kalau cairan, cair berarti dia itu harus satu jenis zat aja. Misalkan air.
aja. Atau misalkan cuka aja. Beda lagi sama kalau kalian makan cuka yang ada di tukang bakso. Di situ ada tulisannya cuka 20%. Berarti di dalam wadah tersebut cukanya 20%, 80%-nya itu adalah air. Berarti campuran antara cuka dan air. Karena ada dua zat, berarti dia disebutnya larutan. Jadi kalau misalkan kalian minum sirup, itu kan udah campuran gula, air, perasa, berarti itu disebutnya larutan. Ya. Nah, sekarang cara membaca persamaan reaksi. Bacanya dimulai dari depan dulu. Ini dibacanya dua molekul gas hidrogen bereaksi dengan, karena ini angka satu, kalau nggak ada tulisannya, berarti satu molekul gas oksigen bereaksi menjadi dua molekul cairan air atau H2O. Ya, jadi baca dulu ada berapa molekulnya atau atom atau ion, terus baca wujud zatnya, habis itu baru baca rumus kimianya. Ibu ulangi lagi, dua molekul gas hidrogen bereaksi menjadi satu molekul gas oksigen. Mohon maaf, Ibu ulangi ya. Dua molekul gas hidrogen bereaksi dengan satu molekul gas oksigen membentuk dua molekul cairan air. Contoh lainnya, misalkan hmm, berarti maaf, ini 3, 4. Nah, misal Ibu punya reaksi seperti ini. 4FeS ditambah 3O2 gas menjadi 2Fe2O3 aqueous. Cara bacanya, karena ini mah Fe, satu atom, berarti 4 atom padatan besi bereaksi dengan 3 molekul gas oksigen. Kenapa molekul? Karena O-nya ada 2, lebih dari 1. Membentuk 2 molekul larutan besi 2 oksida. Maaf, besi 3 oksida. Kenapa besi 3? Kan kalau kita uraikan, ini ada Fe, ini ada O. O itu bilangan oksidasinya, O2 min. O-nya ada 3, berarti dikali 3 sama dengan min 6. Biar sama dengan 0, dia harus plus 6. Karena Fe-nya ada 2, plus 6-nya dibagi 2. Jadi hasilnya adalah plus 3. Jadi dia namanya besi 3 oksida. Ibu ulangi lagi, berarti cara bacanya 4 atom padatan besi bereaksi dengan 3 molekul gas oksigen membentuk 2 molekul larutan besi 3 oksida. Nah, sekarang Ibu balik, Ibu punya deskripsi atau tulisan, kalian buat persamaan kimianya. Di sini misalkan deskripsinya itu adalah aluminium bereaksi dengan larutan asam sulfat membentuk larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Kita mulai dari depan dulu, dari aluminium dulu. Aluminium itu lambangnya Al. Nah, di situ nggak dikasih tahu dia itu padatan, larutan, cairan, atau gas. Tapi kalian tahu kalau aluminium itu ada di barang-barang buat masak yang orang tua kalian punya. Berarti bentuknya apa? Bentuknya padatan. Jadi otomatis aluminium itu bentuknya padatan. Atau misalkan ibu kasih seng. Kalian pernah lihat seng kan? Pasti dia itu bentuknya padatan. Oh, berarti di sini dituliskan S. Bereaksi dengan berarti ditambah. Larutan berarti aqueous. Terus asam sulfat. Asam itu H plus, sulfat itu SO4 2 min. Yang ini plus 1, yang ini 2 min. Berarti harus sama dengan 0, ingat. Yang ini dikali 2, yang ini dikali 1.
Jadi H-nya ada 2, SO4-nya ada 1. Ini maaf ya di bawah. Terus membentuk berarti tanda panah. Larutan berarti aqueous. Aluminium sulfat. Aluminium itu Al3 plus. Sulfat itu SO4 2-. Ingat harus sama dengan 0. Berarti yang ini dikali 2, SO4-nya dikali 3. Berarti Al-nya ada 2, SO4-nya ada 3. Jadi Al2, SO4 3 kali. Dan itu berarti tambah gas berarti G hidrogen H ya. Tapi karena dia dalam bentuk gas, kalau dalam bentuk gas selalu H2. Jadi contohnya misalkan ibu punya gas oksigen. Jadi jangan O aja karena dia gas berarti O2. Ibu punya gas nitrogen berarti N2. Gas klorin berarti Cl2. Beda lagi sama tadi aluminium. Itu mah bukan gas, tapi padatan. Kalau padatan harus satu aja. Al aja. Kalau besi berarti Fe aja. Oke, terakhir sekarang penyetaraan reaksi kimia. Kita tahu di hukum Dalton waktu semester 1, kalau atom itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Oleh karena itu, kalau misalkan kalian nih mau buat kue, terus bahannya itu telur 1 kilo, tepungnya juga 1 kilo. Terus misalkan ditambah gulanya 1/4, berarti hasil kuenya nggak boleh jauh beratnya dari 2/4 kilogram. Artinya apa? Dari bahan sampai jadi ke produk itu beratnya harus sama. Itu yang dinamakan dengan hukum kekekalan massa di kimia. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika kalian punya suatu reaksi kimia, jumlah atom yang ada di kiri harus sama dengan jumlah atom yang ada di kanan. Jadi kalau misalkan ibu punya reaksi kimia yang tadi, nah, yang ini, di sini H-nya ada 2 kali 2, berarti ada 4. Di kanan ini juga berarti harus ada 4. Kalau ini di kiri O-nya ada 2, berarti di kanan O-nya juga harus ada 2. Dari 1 dikali 2. Itu yang dinamakan dengan setara. Gimana caranya menyetarakan? Penyetaraan reaksi nggak dapat dilakukan dengan mengubah indeks. Ingat, indeks itu angka yang ada di bawah. Kenapa? Karena indeks itu menentukan rumus molekul zat. Contoh, misalkan ibu punya di sini H2O. O-nya di sini baru ada 1. Sedangkan di kiri ada 2. Nah, nggak boleh kalian nambahin di sini jadi 2. Ini jadi rumusnya H2O2. Kalau H2O ini mah disebut air, kalau H2O2 mah disebutnya dihidrogen dioksida. Senyawanya sama nggak? Beda. Kalau misalkan rumus kimianya beda, zatnya juga beda. Tapi kalau misalkan kalian hmm, tapi kalau misalkan ibu punya H2O, di kiri O-nya ada 2, di kanan ada 1, kalian menambahkan koefisien di depannya itu boleh. Maknanya berarti jadi ada 2 molekul air. Rumusnya tetap sama H2O. Yang beda apa? H2O-nya jadi ada 2. Itu baru boleh. Jadi ketika penyetaraan yang harus diingat, yang boleh ditambah itu hanya koefisien, angka yang ada di depan. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh itu ditambahkan indeks angka yang ada di bawah. Oke, langsung ke penyetaraan reaksi kimia. Cara penyetaraan reaksi kimia itu ada dua. Yang pertama, cara matematis.
atau dengan metode aljabar. Yang kedua, ada cara praktis. Kita mulai dari cara yang pertama dulu. Disebutnya secara matematis. Misal di sini Ibu punya reaksi Al padatan ditambah dengan larutan asam klorida berubah menjadi larutan aluminium klorida ditambah gas hidrogen. Ibu tulis ulang. Nah, kita ibaratkan koefisien itu sebagai huruf karena ini pakai metode aljabar. Aduh, nggak bisa ganti warna. Ya sudah. Diibaratkan sebagai huruf A di sini, ini sebagai huruf B, sebagai huruf C, dan ini sebagai huruf D. Nah, di kanan atomnya itu ada Al, terus ada H, duh, dan ada Cl. Nah, si Al di kiri itu huruf A, satu aja. Sedangkan di kanan itu berarti sama dengan, ini lihat, Al-nya itu huruf C, berarti A sama dengan C. Sekarang lihat yang H itu di huruf B, berarti dia B. Sekarang lihat yang di kanan di huruf D, tapi D-nya ada dua, berarti jadi B sama dengan 2D. Terus sekarang Cl, Cl itu B sama dengan, di sini di huruf C, Cl-nya ada 3, berarti B sama dengan 3C. Nah, sekarang kita ibaratkan jika A sama dengan 1, berarti A, maaf, A sama dengan C. Karena A sama dengan 1, berarti C sama dengan 1. Sekarang kita cari apa lagi? Sekarang kita cari B. Dari mana? Dari sini. B sama dengan 3C. Berarti B sama dengan 3C. Kita tahu C itu sama dengan 1, berarti 3 kali 1. Berarti B sama dengan 3. Sekarang yang belum apa? Yang belum itu adalah D. B sama dengan 2D. Kita tahu B itu 3. Berarti 3 sama dengan 2D. Berarti D-nya sama dengan 3, ininya pindah ke bawah jadi 3/2. Bisa bersih. Bentar ya. Berarti sekarang masukkan. Tadi kan kita punya AL ditambah BHCl menjadi CaLCl3 ditambah DH2. Berarti ini A-nya tadi 1. 1 nggak usah ditulis angkanya. B-nya berapa tadi? B-nya 3HCl. C-nya 1 juga nggak usah ditulis. D-nya 3/2. H2 gas. Nah, di sini koefisiennya ada 1, ada 3, ada 1, ada 3/2. Koefisien itu harus bilangan bulat sederhana. Bilangan bulat itu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Berarti boleh gak di sini ada 3/2? Gak boleh. Gimana caranya biar habis? Berarti biar habis semuanya harus dikali dengan penyebut. Penyebut tuh yang mana? Ini yang angka yang ada di bawah 2. Berarti semuanya
harus dikali 2. Jadi AL yang awalnya 1 jadi 2 AL. HCl yang awalnya 3, 3 kali 2, 6 HCl. AlCl3 yang awalnya 1 jadi 2 AlCl3 aqueous. Ini 3 per 2 dikali 2. Berarti sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti ini jadi 3H2 gas. Sekarang kita cek. Di kanan Al ada 2, H-nya ada 6, Cl-nya ada 6. Sekarang lihat yang kanan tanda panah. Al-nya ada 2, Cl-nya ada 3 dikali 2, berarti 6. H-nya ada 2 dikali 3, berarti 6. Udah sama? Sudah, berarti dia disebut setara. Semoga bisa dipahami ya. Kalau kecepatan Ibu ngomongnya, silahkan di bagian kecepatan YouTube, tolong dikurangi kecepatannya. Waduh, mohon maaf ya. Ibunya newbie nih, share screen, share screen. Nah, sekarang cara kedua yaitu menyetarakan persamaan reaksi secara praktis. Nah, misalkan di sini Ibu punya C2H4 ditambah CO2 menjadi H2O. Ibu tulis ulang dulu. C2H4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Nah, kalau cara praktis, kalian tulisin aja ada apa aja atomnya. Di sini ada atom C, ada atom H, sama ada atom O. Lihat, C di sini ada 2, H-nya ada 4, O-nya ada 2. Yang di sebelah kanan, lihat ada C, ada O, sama ada H. C-nya ada 1, H-nya ada 2, O-nya ada 2 ditambah 1. Tulis aja 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kita mulai ketika menyetarakan reaksi, ingat yang pertama adalah atom yang paling ujung sini. Itu catatan ke-1. Catatan kedua, atom O sama H harus paling terakhir kalau atomnya ada banyak, lebih dari 3. Kenapa atom O sama H harus terakhir? Karena biasanya O sama H itu suka paling banyak di persamaan reaksi. Jadi kalian kalau dimulainya di awal, nanti bingung gonta-ganti terus. Misal, ini berarti kita mulai dari C dulu. C-nya di kiri ada 2, di kanan ada 1. Berarti yang harus ditambah itu yang kanan. Biar jadi 2, dia harus dikali 2. Jadi sama dengan 2. Oh, berarti ini dikali 2. Berarti taruh koefisien di sini 2. Yang berubah selain C siapa? Si O. Si O awalnya cuma 2. Dikali 2 berarti jadi 4. 4 tambah 1, 5. Sekarang yang H. H di kanan, di kiri ada 4, maaf, di kanan ada 2. Berarti yang harus ditambah yang kanan. Berarti 2 dikali berapa biar jadi 4? Berarti dikali 2. Berarti di si H ini tambah koefisien 2. Nah, selain H, siapa yang berubah? Si O berubah juga. O di sini awalnya 1 dikali 2. Berarti jadi 2. 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Sekarang yang O. O yang di kiri ada 2, yang di kanan ada 6. Berarti yang harus ditambah yang mana? Yang ada di kiri. Ya, karena ada di kiri, berarti kita lihat 2 dikali berapa? Biar jadi 6 dikali 3. Berarti tambah koefisien 3. Berarti kita tulis ulang. C2H4 ditambah 3O2 menjadi 2CO2 ditambah 2H2O.
Nah, yang dimau itu penyetaraan tuh yang ini aja. Kita lihat di sini C-nya 2, di kanan 2. H-nya di kiri 4, di kanan 2 kali 2, 4. O-nya di kiri ada 2 kali 3 sama dengan 6. Di kanan O-nya ada 2 kali 2, 4, ditambah 1 kali 2, 2. 4 tambah 2, 6. Jadi sudah sama, sudah setara. Nah, ini ada latihan soal. Silakan kalian tuliskan cara membaca reaksinya. Terus yang nomor 2, tuliskan persamaan reaksi dari deskripsi yang ada. Terus yang terakhir ada penyetaraan reaksi. Ada 2 soal, silakan kalian kerjakan. Nanti Ibu akan share jawabannya di PC, di gambar yang di-share sama PJ. Kalian coba kerjain dulu sendiri, terus bandingin jawaban kalian betul atau enggak. Oke? Cukup sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.